Kemudian mampu mendiagnosis secara klinis berdasarkan gejala pemeriksaan fisik, lab, dan radiologi. Ya, seperti biasa ini kita kalau membuat diagnosis seperti ini. Mampu menjelaskan penata laksanaan dengan obat atau operasi. Mampu merujuk ke spesialis. Berikut. Standar kompetensinya 2, ya 2. Tetapi untuk pengetahuannya, untuk knowledge-nya, ya standar kompetensinya 4. Ya, kalian harus mampu, semua harus tahu teorinya dan sebagainya, ya, dan mampu membuat diagnosis, penanganan pasien, kemudian rujuk, ya. Merujuk biasanya sistem BPJS itu kalau kita merujuk ke spesialis, nanti spesialisnya akan merujuk kembali ke kita. Berikut. Ini referensi diambil dari Smith General Urology, kemudian Campbell-Bosch. Ini 2 textbook ini adalah textbook yang sangat baik, ya, sangat baik untuk mahasiswa. Ya, ini textbook yang menjelaskan dengan baik, tetapi tidak cukup hanya 2 textbook ini yang kalian baca. Ya, textbook lain juga bagus, cuman memang mereka menampilkan secara spesifik bagian-bagiannya. Ya. Jadi jangan hanya membaca 2 textbook ini terus selesai, enggak. Ini pembesaran prostat jinak ini dari IAUI, ya nggak usah terlalu diikutin, ya. Yang Anda harus ikutin sebenarnya membaca dari textbook itu. Yuk berikut. BPH itu adalah satu pembesaran dari kelenjar prostat. Kenapa dia membesar? Bukan sel-sel yang bertambah besar, tetapi sel-selnya bertambah banyak. Ya, dia mengalami proliferasi, baik glandular maupun stromanya berproliferasi, jumlahnya bertambah banyak, maka disebut dengan hiperplasia. Ya, bukan benign prostat hipertrofi, bukan benign prostat hiperplasia, karena memang prosesnya di dalam hiperplasia. Ya, ini biasanya terjadi pada orang tua, ya, orang usia tua. Ya, kalau teori sekarang kalau kita baca di textbook di atas 40, ya, tetapi sangat jarang yang di bawah 50. Ada tapi jarang. Jadi kebanyakan itu di atas 50, ya. 25% pada 50 tahun dan 90% pada 80 tahun. 10% asimptomatik, ya jelas lah, ya. Tidak semua prostat itu punya simptom. Ya, kalau kita baca di textbook kebanyakan textbook mengatakan 30% ya simptomatik, ya. 30% dia simptomatik. Berikut. Ini terminologinya, ya, BPH, kadang juga disebut dengan BPE, yang membesar di enlargement, BPO, obstruksi. Tapi hati-hati, jangan salah, ya, jangan salah bahwa prinsip dari BPH bukan obstruksi, ya, salah. Kalau kita mengatakan obstruksi itu salah. Prinsip dasarnya bukan obstruksi, tapi memang pada hasil akhirnya dia bisa jadi obstruksi. Ya. Prinsip dasarnya adalah peningkatan resistensi uretra. Ingat itu, peningkatan resistensi uretra. Beda, peningkatan resistensi dengan obstruksi beda. Tapi hasil akhir dari peningkatan resistensi ini adalah obstruksi. Nah, simptomnya disebut dengan LUTS. Lower Urinary Tract Symptom, ya. Jadi kalau prostat membesar, dia akan menimbulkan gejala-gejala atau simptom-simptom manifestasi dari lower tract, ya. Maka disebut dengan LUTS. Nanti kita pelajari apa itu LUTS. Berikut. Nah, ini tadi udah dijelaskan bahwa dia membesar karena bertambahnya jumlah epitel maupun stromal di dalam kelenjar prostat itu sendiri, ya. Jadi bukan hipertrofi. Nah, ini berhubungan dengan umur. Jadi sebetulnya kenapa prostat bisa tumbuh, bisa membesar, karena ada 2 faktor resiko. Ya, faktor resiko, bukan penyebab. Penyebabnya sampai sekarang tidak diketahui secara pasti. Tetapi ada 2 faktor resiko yang sudah diketahui secara pasti, yaitu yang pertama adalah umur, ya, laki-laki ada testosteronnya, ya. Jadi testosteron merupakan faktor risiko yang pertama, dan faktor risiko yang kedua adalah umur di atas 50 tahun. Kemudian ada satu lagi faktor risiko yang sudah diakui di seluruh dunia, yaitu riwayat keluarga.
ya, bukan turunan, bukan, ya, tetapi ada riwayat keluarga yang bisa di tracing, ya, bukan turunan. Jadi 3 faktor risiko ini. Yang lain-lain, faktor-faktor risiko yang lain ya itu teori-teori orang aja. Boleh dipakai, boleh. Ya, ada yang menerima, ada yang enggak. Ya, kalau secara internasional di seluruh dunia ya belum diterima yang lain-lain itu. Hanya 3 ini yang diterima. Kemudian kalau prostat membesar itu akan terjadi flow urin yang makin lama makin lambat. Dia progresif ya, progresif bertahap dan prosesnya lama gitu loh. Jadi mulai dari ada keluhan sampai ada lower urinary tract symptom dan seterusnya ya. Dia lama ya. Jadi dia progresif. Oke, berikut. Nah, ini populasinya ya dari umur 40 tahun, di bawah 40 tahun saya belum pernah baca, belum pernah baca, tapi katanya sih ada ya. Jadi kita anggap aja lah di atas 40 tahun dia mulai membesar ya, tetapi kebanyakan di atas 50 tahun. Oke, berikut. Nah, ini gambar kelenjar prostatnya ya, dia terletak di bagian bawah buli-buli. Ya, di bagian bawah buli-buli dia mengelilingi uretra yang disebut dengan uretra pars prostatica ya. Ini gambar yang di bawah itu jelas kelihatan ya, dia mengelilingi uretra pars prostatica. Oke, berikut. Fungsi dari kelenjar prostat adalah membentuk cairan semen ya. Cairan semen itu merupakan media hidup sperma ya. Jadi dia menghasilkan media untuk hidupnya sperma yang disebut semen. Nah, prostat ini dibagi 5 zona ya, baik menurut McNeil ataupun menurut apa satu lagi saya lupa. Itu sama dia, bagi 5. Yang satu membagi lobus ya, yang McNeil itu membagi zona. Jadi yang dipakai itu sekarang yang berdasarkan zona ya, lobus-lobus sudah ditinggalin. Dia dibagi 5 zona, yaitu prostat itu berasal dari transitional zone ya. Kalau cancer itu berasal dari peripheral zone ya. Nanti kalian baca aja sendiri itu zona-zona itu. Yuk, berikut. Nah, ini ada juga hal-hal yang membuat faktor risiko menurut banyak orang tapi belum diakui secara menyeluruh ya, belum diakui di dunia, belum diakui, yaitu adanya obesity. Kalau riwayat keluarga sudah diakui ya, riwayat keluarga itu masuk dari satu faktor risiko yang 3 tadi. Yang pertama testosteron, kedua usia di atas 50, kemudian riwayat keluarga. Tapi kalau yang penyakit jantung, obesitas, kemudian makan lemak yang low fiber dan sebagainya, saya kira ini masih regional sajalah diakui mungkin ya, tidak diakui secara internasional. Oke, berikut. Nah, ini teori kenapa prostat bisa membesar ya. Kenapa prostat bisa membesar? Banyak sih teorinya, ada yang bilang teori ini teori, boleh saja. Kalian pun kalau mau bikin teori, boleh. Anda sebut teori saya begini begono, boleh. Tapi nggak ada yang mau ngikutin ya, karena orang nggak percaya. Kalau yang ini udah oleh dipakai, diakui di seluruh dunia nih teori-teori ini. Tetapi yang paling banyak diterima orang adalah teori dihidrotestosteron ya. Jadi kalau teori estrogen, stromal epithelia dan sebagainya itu ya, kalau Anda baca di textbook itu jarang-jarang ada sih ada tapi jarang-jarang. Ya, teori DHT ini yang selalu dipakai di mana-mana. Berikut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dia sangat bergantung pada testosteron. Memang betul ya bahwa prostat itu tumbuh karena adanya testosteron. Sama, kanker prostat juga tumbuh karena adanya testosteron. BPH juga tumbuh karena adanya testosteron. Jadi bagaimana BPH bisa testosteron bisa membuat BPH dan bagaimana testosteron bisa membuat kanker?
Apakah BPH bisa jadi cancer? Tidak bisa, ya. Tidak bisa. BPH tidak akan pernah bisa berubah menjadi cancer. Cancer adalah cancer. BPH adalah BPH. Jadi kalau kita lihat aksis hormonal dari hipofisis, ya, hipofisis mengeluarkan luteinizing releasing hormone, hipotalamus mengeluarkan luteinizing hormone releasing hormone, dia akan merangsang hipofisis mengeluarkan LH dan FSH, ya. Luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone dia akan merangsang sel untuk menghasilkan testosteron, ya. Kemudian testosteron itu masuk ke dalam sirkulasi, ya, masuk ke dalam aliran darah, ya. 95% dia terikat dengan globulin, ya, menjadi testosteron binding globulin. 5% dia dalam bentuk bebas, free testosteron, ya. Kemudian testosteron ini masuk ke dalam sel prostat, lalu di dinding sel dia dirubah oleh 5-alfa reduktase menjadi dihidroreduktase testosteron, ya. DHT testosteron masuk ke dalam sitosol, kemudian dia bersamaan masuk ke inti sel, berikatan dengan DNA, ya. Jadi dihidrotestosteron itu adalah satu testosteron yang sangat kuat, yang kekuatannya mungkin 10 kali lebih kuat daripada testosteron biasa. Dia di dalam inti sel berikatan dihidrotestosteron ini dengan androgen reseptor, ya. Jadi dihidrotestosteron plus androgen reseptor dia berikatan dengan DNA. Kemudian DNA mengalami transkripsi menghasilkan messenger RNA. Messenger RNA sintesis protein yaitu growth hormone dan PSA, ya. Jadi ada dua protein yang dihasilkan dari transkrip dari translasi messenger RNA-nya, yaitu growth factor dan PSA. Nanti kita bahas apa itu PSA, ya, protein spesifik antigen. Berikut. Nah, jadi tadi transkrip di DNA inilah yang akan membedakan BPH atau cancer. Transkripnya jinak, maka growth faktornya jinak. Transkripnya ganas, maka growth faktor yang dihasilkan ganas. Jadi jinak tidak bisa berubah menjadi ganas karena perbedaannya di transkrip di DNA-nya, ya. Nah, ini patofisiologinya. Ini Anda harus betul-betul memahami patofisiologi. Prinsipnya tadi saya sudah bilang bahwa BPH itu prinsipnya bukan obstruksi. Prinsipnya adalah peningkatan resistensi uretra. Nah, jadi kalau prostat membesar, maka akan terjadi peningkatan resistensi uretra yang makin lama makin meningkat, dan terus, ya. Proses kencing yang normal artinya resistensinya normal, maka kekuatan kontraksi detrusornya juga normal. Pada waktu dia mau kencing, relaksasi sphincter, kemudian resistensi outletnya normal, maka detrusor memompa dengan tekanan normal, urin keluar, flow-nya normal. Nah, begitu mulai ada pembesaran prostat, resistensinya meningkat. Maka supaya flow-nya normal, detrusor mesti kompensasi. Apa kompensasinya? Menambah kekuatan kontraksinya. Resistensi meningkat terus, maka detrusor pun harus terus kompensasi meningkatkan kekuatan kontraksi detrusornya. Maka patofisiologinya adalah peningkatan resistensi uretra berbanding lurus dengan kekuatan kontraksi detrusor. Ini meningkat, ya. Jadi dia berbanding lurus dengan kekuatan kontraksi detrusor. Itu prinsip dari patofisiologinya, ya. Nah, pada waktu dia masih bisa kompensasi otot detrusornya, nggak ada masalah. Resistensi meningkat, biar aja.
Ini kan kompensasi otomatis, dia kompensasinya otomatis. Ini meningkatkan kontraksi detrusornya, flow-nya normal. Tetapi lama-lama, ya kompensasi ada batasnya ya, nggak bisa kompensasi terus. Maka ini masuk ke fase dekompensasi. Nah, pada waktu dia mulai masuk ke dekompensasi, muncul simptom. Karena udah nggak normal lagi, udah pasti nggak normal lagi flow-nya. Ya, oke, berikut. Nah, ini banyak hal-hal yang ngerecokin lah, bisa dibilang gitu ya. Hal-hal yang ngerecokin, memperburuk Lutz, kira-kira gitu ya. Nanti Anda pelajari, Anda baca sendiri. Berikut. Nah, simptomnya ini, apa sih sebenarnya simptomnya itu? Jadi sebetulnya, kita pahami dulu fungsi dari buli-buli itu apa fungsinya. Ya, fungsi dari buli-buli adalah menampung urin yang datang dari ginjal. Jadi fungsinya storage, menampung. Kemudian setelah penuh, dia akan mengeluarkan, memompa, voiding. Jadi ada dua fungsi otot, fungsi detrusor itu ada dua. Fungsi buli-buli itu ada dua. Ya, fungsi buli-buli ada dua. Satu storage, dua voiding. Ya, kalau storage dia tinggal pasif aja nampung. Ya, tidak tergantung apa-apa dia. Tapi kalau voiding, dia tergantung dari kekuatan detrusornya. Detrusornya kuat, ya flow-nya normal. Detrusornya lemah, ya flow-nya lemah, kira-kira gitu ya. Jadi ada korelasi antara keluarnya urin dengan kekuatan kontraksi detrusor. Dan tentu juga ada korelasi dengan resistensi uretra. Ya. Oke, nah simptom-simptom ini udah diteliti nih sama orang-orang dari dulu-dulu ya, dari apa namanya center-center pendidikan terbaik di dunia, mereka semua meneliti bahwa simptomnya gitu-gitu ajanya, simptomnya itu ajanya. Tuh. Jadi mereka membuat satu yang baku dari hasil penelitiannya. Ya, ternyata simptomnya itu ada tujuh, ya. 3 simptom storage dan 4 simptom voiding. Ya. Tapi kok di sini kayaknya lebih nih, ya, ada yang nambah-nambahin, boleh-boleh saja. Yang penting kita ngerti bahwa lower urinary tract symptom itu ada 7, ya. 3 storage, 4 voiding. Apa saja. Nah, jadi ternyata yang storage, gangguan pada storage ini bisa menimbulkan frekuensi, bisa menimbulkan urgensi, dan bisa menimbulkan nokturia. Di sini ditambahkan ada urge incontinent, boleh. Nanti ada textbook lain menambahkan ini, dia bikin sampai 5, sampai 6, ya, terserah dia. Mau 10 pun terserah. Tapi kan nggak diikutin orang. Nah, jadi yang diikutin orang yang pasti-pasti itu 3, ya, frekuensi, urgensi, nocturia. Kemudian voiding symptomnya, di sini dibilang ada 5, tapi nggak cocok ini sama Lutz-nya, kira-kira gitu. Jadi pada voiding symptom itu dimulai dengan straining. Straining itu mengedan. Ya. Jadi detrusor terus memperkuat diri supaya dia kontraksi, flow-nya bisa normal. Masuklah dia ke dekompensasi. Kenapa dekompensasi? Karena detrusor sudah tidak bisa lagi menambah kekuatannya. Maka usaha tubuh manusia adalah menambah kekuatan intraabdominal supaya tekanan intravesikalnya juga meningkat. Maka dia mulai dengan straining, mengedan. Itu simptom pertama. Kemudian lama-lama ngedan terus, ya nggak kuat juga gitu loh. Akhirnya ya masuklah dia ke simptom kedua. Nggak bisa lagi dia menambah kekuatan detrusornya dengan menambah kekuatan tekanan intraabdominal. Maka mulai flow-nya melemah. Ya. Pada waktu dia mengedan, dia straining, masih normal flow-nya. Tapi sudah ada simptomnya itu straining. Maka lama-lama nggak kuat lagi, dia mengedan, maka flow-nya mulai melemah. Ya, disebut dengan weak of stream. Ya, melemah alirannya, flow-nya. Nah, kemudian lama-lama capek juga si detrusor ini berkontraksi, memaksa peningkatan dari resistensinya. Maka muncul simptom ketiga, yaitu intermittency.
Kenapa intermitensi? Karena otot itu kan hukumnya all or none. Kalau enggak ya nggak bisa dia. Nah, jadi artinya dia terus masih bisa berkontraksi, tetapi belum selesai dia berhenti, nggak bisa lagi kontraksi. Nunggu sebentar, dapat oksigen lagi ototnya, mompak lagi dia. Jadi kencingnya terputus, tetapi selesai tuntas, ya tuntas dia selesai. Nah, kemudian lama-lama kontraksi makin lemah dan terputus tidak bisa tuntas. Itu simptom keempat, ya. Jadi artinya dia sudah berusaha tetapi tidak pernah bisa menyelesaikan kencingnya. Itulah yang disebut dengan incomplete emptying, ya. Lalu lama-lama hasil akhirnya adalah retensi urin, ya. Maka sebetulnya problem voiding dimulai dengan straining, kemudian weak upstream, kemudian intermittency, dan incomplete emptying. 4. Loh, ini 5, boleh, tambahin aja, mau 20 juga boleh. Kira-kira gitu ya. Nanti kalian akan mengerti sendiri kenapa ada tambahan-tambahan. Ya. Tapi kita prinsipnya, kita pelajari dasarnya saja. 7, ya, 7. Dari mana kita tahu yang 7 itu? Berikut. Nah, bagaimana kita mengetahui ada masalah pada pasien ini? Bagaimana kita tahu ada LUTS pada pasien ini? Berikut. Nah, jadi kita selalu mulai dengan anamnesis, ya, anamnesis. Kemudian setelah kita melakukan anamnesis, kita membuat scoring, ya, scoring dari beratnya simptom. Maka itu berupa kuesioner, ya, dibuat oleh orang-orang dulu-dulu dari center-center pendidikan terbaik yang diakui di seluruh dunia, dan sampai sekarang itu masih tetap dipakai di mana-mana, yaitu IPSS, ya, International Prostate Symptom Score, ya. Nah, dari situlah kita tahu seberapa berat sih sebenarnya gejalanya ini, ya, kira-kira gitu. Nah, setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan fisik. Yang pemeriksaan fisik, kemudian periksa dulu ginjalnya, ada membesar apa tidak, karena komplikasi-komplikasi dari BPH adalah sampai ke situ. Kemudian periksa suprapubiknya, ada retensi urin apa enggak, atau kalau enggak retensi, paling enggak buli-bulinya udah hampir penuh, teraba, dan sebagainya. Ya, setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan tambahan, yaitu laboratorium. Ya, kita lihat periksa urinnya, ada infeksi atau tidak, ada hematuri atau tidak, kemudian kita periksa fungsi ginjalnya, ya, ada kelainan nggak pada fungsi ginjalnya, karena komplikasi dari BPH bisa mengganggu fungsi ginjal. Ya, kemudian setelah itu diperiksa PSA. Tetapi kalau di kita tidak rutin kita memeriksa PSA, tidak rutin. Ya. Kita biasanya memeriksa PSA berdasarkan indikasi pada colok dubur ada teraba kecurigaan terhadap keganasan. Kalian udah diajari, nggak usah diajari lagi. Ya. Kemudian setelah itu kita menghitung post voiding residualnya. Ya. Itu bisa dengan menggunakan USG. Ya. Kita USG, kita lihat BPH-nya, besarnya, ukurannya, dan kita lihat ada sisa air kencing enggak, ya. Jadi pada buli penuh di USG, kemudian pasien disuruh kencing, setelah kencing di USG lagi, bandingkan sebelum dan sesudah. Itu menggambarkan post voiding residual, atau kita sebut dengan residual urin. Kemudian kita lakukan pemeriksaan uroflowmetri, ya, uroflowmetri untuk menilai flow-nya berapa kira-kira. Berikut. Nah, ini riwayatnya, hati-hati ya, hati-hati. Jadi ada hematuri atau ada infeksi, tapi juga Anda periksa nih, kalau ada kecurigaan ada diabetes, Anda harus periksa nih diabetes ini. Kenapa? Karena diabetes ini bisa menyebabkan gangguan persarafan ke buli-buli, persarafan perifer, sehingga terjadi neurogenic bladder. Ya. Jadi diabetes, hipertensi, hati-hati, dia bisa menyebabkan neurogenic bladder. Nah, kemudian penyakit-penyakit saraf, terutama saraf sentral, dia akan menyebabkan gangguan
persarafannya sehingga tidak bisa lagi dia berkontraksi otot-otot detrusornya, maka dia pasif menerima urin dari ginjal tanpa pernah bisa kontraksi, ya, neurogenic bladder. Hati-hati, harus dinilai neurogenic bladder. Anda sudah diajarin bagaimana menilainya, yaitu pada waktu colok dubur. Begitu jari Anda masuk, dijepit nggak jarinya? Nah, itu kan. Jadi kalau dijepit, kita selalu mengatakan tonus sphincter ani tetap. Itu berarti normal. Tonus sphincter ani lemah. Oh, hati-hati, itu neurogenik nanti, ya. Oke. Kemudian juga kita mesti waktu anamnesa kita mesti memilah-milah, ya. Ada kemungkinan struktur apa enggak dia, ya. Tentu kalian juga udah diajarin bagaimana menilai ada kemungkinan struktur, yaitu ada riwayat trauma plus ada darah dari meatus, ya. Trauma plus darah dari meatus. Darah dari meatus itu menggambarkan ada cedera pada uretra, sehingga ada kemungkinan dia akan jadi struktur di kemudian hari. Ya, hati-hati, mesti ditanyakan itu semua. Obat-obatan antikolinergik dan sebagainya, simpatomimetik itu juga akan membuat detrusor menjadi lemah atau bahkan tidak bisa berkontraksi. Itu hati-hati juga, ikut ngerecokin itu semua tuh nanti dalam penilaian kita terhadap BPH. Ya. Berikut. Nah, ini tadi yang saya bilang IPSS. Nanti kalian pelajari ini dengan baik, ya. Hanya ada 7 simptom pada IPSS ini, ya. Dan 7 itu ada 5 grading pertanyaan. Lalu kalian buat scoringnya berapa, ya. Nah, kalau 0 sampai 7 itu disebut ringan, ya, ringan atau sangat ringan. 8 sampai 19 moderate dan 20 sampai 35 itu severe. Nanti kalian pelajari betul, ya, sehingga nanti kalian akan semakin tahu yang mana yang harus diobati, yang mana yang harus dioperasi, ya. Berikut. Nah, voiding diaries ini jadi kita mencatat tiap hari dia kencingnya kayak gimana, tapi saya kira di praktek dokter nih nggak pernah dikerjakan nih. Saya sendiri seumur hidup nggak pernah mengerjakan ini, ya. Di rumah sakit apalagi, ya, males kita nanya-nanya gini, males kita bikin-bikin kayak gini, karena lama-lama dari jam terbang kita makin cepat bisa mendiagnosis BPH, nggak perlu lagi yang gini-gini. Tapi kalau kalian, ya sebaiknya kalian pelajari ini, ya. Berikut. Nah, ini ya disebut dengan visual prostate syndrome score. Tapi ngapain juga kita lihat-lihat orang kencing, yang kencing laki pula, udah tua lagi, ngapain kita lihat-lihat. Nah, artinya tanpa melihat kita juga harus bisa menilai. Bagaimana menilainya kira-kira? Ya tentu keluhan dia, dari keluhan dia. Waktu belum ada simptom, itu pasien akan jelas mengatakan, oh saya kalau berdiri mancur kencing saya masuk ke lubang WC. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Saya mesti maju ke depan supaya air kencing saya masuk ke lubang WC. Udah, dari pernyataan itu udah tahu nih. Yang mana? Yang tentu nggak 1 dong, mungkin 3 atau 4. Kemudian kalau saya dulu kencing biasa-biasa saja, tapi sekarang kalau tiap saya kencing, sepatu saya selalu basah. Oh, itu udah 5 tuh, kira-kira gitu ya. Jadi artinya nggak usah kita lihat-lihat orang tua kencing ngapain juga, kayak kurang kerjaan. Oke, berikut. Nah, ini colok duburnya ya, colok dubur untuk menilai prostat. Saya kira, aduh, saya lihat gambar ini minta ampun lah, kayak nggak manusiawi kali ya. Udah perutnya buncit, dicolok dari belakang, nungging. Wah, sebenarnya kita waktu skill lab ada cara yang lebih baik gitu ya, yang diajarin sama kalian deh. Tapi yang penting, oke lah, gimana pun caranya, yang penting kita bisa meraba prostatnya. Ya, kita bisa menilai prostatnya membesar, kemudian bagaimana konsistensinya, kemudian ada nodul apa tidak, atau berbenjol-benjol, atau keras, ya, kemudian ada nyeri tekan apa enggak. Itu yang kita mau nilai. Berikut. Ya. Nah, kemudian PSA, ini tadi saya bilang
Kalau kita atas indikasi ya, tapi kalau di luar negeri ini udah rutin. Nah, kalau PSA-nya di atas normal, maka harus dilakukan biopsi ya. Harus dilakukan biopsi untuk memastikan ada CA atau tidak ya. Berikut cut off-nya 4 nanogram per mililiter. Udah, terus. Berikut. Nah, ini adalah uroflowmetri, satu alat yang untuk melihat flow urin, apakah normal atau tidak. Ya, alatnya itu seperti ini, ya, seperti itu. Ada tabung yang diameter atasnya itu besar, diameter bawahnya kecil. Di bawah, bagian bawah itu ada sensor, ya. Jadi kalau pasien kencing masuk ke dalam tabung itu, maka sensornya akan bekerja, ya. Lalu keluar hasil gambar seperti EKG, ya, seperti EKG. Gambarnya kertas roll ini juga seperti EKG. Dia akan mengeluarkan gambar seperti yang di sebelah kanan itu. Ya, jadi grafik dari orang kencing normal adalah kalau ini garis X, ini garis E, ini garis X, maka grafik itu berada di atas garis X. Maka mula-mula tidak ada, lalu ada naik makin lama, makin cepat mencapai puncak, lalu turun, lalu hilang lagi di garis X-nya. Ya, itu grafik kencing. Kalau di textbook itu dibilang sebagai bell shape. Gambarnya seperti lonceng, seperti bell, naik, kira-kira gitu gambarnya. Maka setiap kita kencing, ingat ini ya, ingat. Setiap kita kencing ada 3 komponen. Kalau hanya ada 2 komponen, berarti kita nggak kencing itu namanya. Ya, setiap kita kencing ada 3 komponen. Komponen apa saja? 1, komponen flow yang tadinya nggak ada, kemudian mencapai puncak. Jadi ada komponen flow yang dia akan mencapai puncak, turun lagi, lalu yang di puncak ini disebut dengan maximum flow rate. Ya, maksimum flow rate atau di textbook itu disebut dengan Qmax. Qmax itu maksimum flow rate yang paling atas. Nah, kemudian ada waktu kencing dari mulai sampai mencapai puncak lalu turun lagi, itu ada waktunya. Itu disebut dengan voiding time. Ya. Kemudian di bawah flow yang melengkung ini, kalau dia diarsir, itu adalah volume urin. Jadi ada 3 komponen, 1 komponen flow, 2 komponen waktu, 3 komponen volume urin. Itu setiap kita kencing. Grafiknya seperti bell shape, ya. Nah, itu gambar normal yang sebelah atas. Lalu kalau prostatnya membesar, apa sih yang terjadi? Dia tidak akan bisa mencapai maksimum flow rate yang normal. Jadi Qmax-nya akan menurun, Qmax-nya. Karena kekuatan detrusornya udah jauh berkurang, maka Qmax-nya akan menurun. Kalau Qmax menurun, akibatnya voiding time-nya memanjang. Ya, normal voiding time itu 25 sampai 30 detik. Maka pada BPH dia bisa memanjang sampai 1 atau 2 menit. Karena Qmax-nya rendah. Normalnya berapa Qmax? 20 sampai 25 cc per detik. Dia akan turun. Mungkin bisa 15, 10 cc per detik dan seterusnya. Ya, oke. Jadi kalau urinnya habis, gambarnya seperti yang di sebelah bawah. Tapi kalau dia sudah ada incomplete emptying, gambarnya mungkin lebih parah lagi dari itu. Ya, mungkin maksimum flow rate-nya rendah dan voiding time-nya juga rendah. Kenapa? Udah nggak bisa kontraksi lagi, dia udah diem aja, ngejogrok di situ. Ya, kira-kira gitu. Nah, ini bisa dinilai kalau volumenya lebih dari 150 cc. Kalau hanya 20 cc di dalamnya, nggak akan bisa kita buat uroflometrinya. Untuk apa? Nggak bisa. Jadi uroflometri itu bermakna kalau jumlah urin yang dikeluarkan lebih dari 150 cc. Ya, orang Indonesia umumnya volume buli-bulinya kira-kira 300 sampai 350 gitu ya. Berikut. Nah, ini tes-tes laboratorium yang lain tadi udah kita sebutkan bahwa kita periksa urin. Untuk apa?
lihat ada leukosit, artinya kita mau melihat apa, ada infeksi apa enggak. Ya, yang kedua lihat eritrosit, artinya apa? Mau melihat ada hematuri atau tidak, ya kan? Nah, kemudian setelah itu apa yang mesti kita nilai? Ya, kita lihat apakah ada gangguan fungsi ginjal apa tidak, ya. Elektrolit dan sebagainya silahkan aja, kalau mau periksa semua juga lab boleh aja diperiksa. Tapi gunanya untuk apa? Yang penting kita tahu apa yang mau kita lihat, ya. Kita mau lihat apakah ada infeksi, apakah ada hematuri, apakah ada gangguan fungsi ginjal. Itu yang kita mau lihat, ya. Kemudian pemeriksaan transrektal ultrasound, ya, tetapi ini jarang ada, ya. Transrektal ultrasound itu yang punya cuma rumah sakit USU, ya. Kita di Adam Malik aja nggak punya, ya. Tapi bisa juga diperiksa dengan transabdominal ultrasound. Tapi apapun cerita, transrektal lebih baik daripada transabdominal karena dia bisa melihat dengan jelas, karena si probe-nya itu dekat sekali sama prostatnya, dia kan masuk ke rektum, dekat sekali. Kalau transabdominal kan dari atas dia, ya. Jadi dia bisa melihat fokus-fokus yang dicurigai kanker, bisa, ya. Kemudian pemeriksaan atas indikasi IVP sekarang udah hampir nggak pernah digunakan, ya. Saya udah mungkin sekitar 3-5 tahun ini nggak pernah lagi pakai IVP. Kemudian ada sistografi juga, buat apa kita sistografi? CT scan berlebihan, MRI, ya orang gila. Kita nggak pernah kita periksa BPH dengan MRI. Periksa BPH cukup dengan USG. Berikut. Nah, ini yang transrektal, ya, masuk dia ke rektum, jelas lebih baik. Berikut. Oke, berikut. Nah, nanti kalian pelajari sendirilah ini apa namanya, algoritma kayak gini terlalu ribet, nanti kalian pelajari aja. Berikut. Oke, yang penting algoritma otak kita, ya, algoritma yang udah dibuat orang kita ikutin, boleh kita ikutin. Nanti kalian pelajari itu, ya. Tapi yang penting di otak kita udah terbentuk algoritmanya. Apa sih algoritmanya? Nah, tergantung dari simptom skor tadi. Jadi penting sekali itu simptom skor. Kalau simptom skor dia di bawah 7, sangat ringan, biarin aja. Cuman kasihlah sedikit edukasi ke pasiennya, ya. Lifestyle, apa itu lifestyle? Nggak ngerti saya. Pak, rubah ya lifestyle-nya ya. Iya dok, iya dok. Tapi begitu keluar dari tempat kita, dia bertanya sama orang, apa itu lifestyle ya? Nggak tahu dia. Ya, oke, berikut. Nah, watchful waiting, ini kalau prostatnya di bawah 7, jangan dikasih obat, jangan dioperasi, jangan diapa-apakan. Karena sangat ringan. Ini belum mengganggu hidup orang, ya. Tapi dia sudah merasa tidak nyaman, itu aja. Tapi nggak ganggu hidupnya, ya. 85% dari apa namanya BPH yang di bawah 7 skornya, itu dia akan stabil. Lama dia progresif, lama dia baru skornya nanti lebih dari 7. Ya. Tetapi kita harus hindari hal-hal yang bisa menyebabkan skornya naik sampai lebih dari 7 dalam waktu singkat. Seperti apa misalnya? Kalau dia minum cairan yang bersifat diuretik, dia akan berubah cepat naiknya. Seperti misalnya minum kopi, minum alkohol, itu jelas frekuensi urinnya bertambah, jelas skornya akan cepat naik di atas 7. Ya, jadi bukan lifestyle yang kita rubah, Bapak jangan pakai baju itu. Jadi pakai bajunya yang Louis Vuitton gitu loh, kayak anggota DPRD, jangan, nggak usah juga sampai kayak gitu. Nah, jadi artinya kita ajari dia supaya dia mengerti apa yang bisa menghindari naiknya skor dalam waktu singkat. Berikut. Terus nanti baca aja itu apa. Terus lanjut. Kemudian ini kalau dia di atas 7. Kalau di atas 7 jangan langsung operasi, tapi dikasih medikamentosa dulu. Kapan dia harus langsung dioperasi? Kapan? Ada 5 hal, ya. Ada 5 hal yang merupakan indikasi operasi absolut. Kalau itu ada, jangan dikasih-kasih terapi medikamentosa. Langsung
rujuk ke spesialis untuk operasi. Apa saja itu? 1, infeksi berulang. 2, hematuri berulang. 3, retensi urin berulang. 4, adanya gangguan fungsi ginjal. 5, adanya batu buli-buli. Ya. Jadi kalau 5 itu ada aja salah satu, apalagi kalau ada 5-5-nya. Kalau ada aja dari yang 5 ini, maka itu indikasi mutlak ya untuk dioperasi. Jangan dikasih obat. Ya, tapi kalau itu tidak ada, maka masuklah dia ke pengobatan. Apa sih pengobatannya? Alfa 1 antagonis. Ya. Alfa 1 blocker. Alfa 1 adrenergic blocker. Nah, jadi dia penghambat reseptor alfa. Pertama, reseptor alfa muncul. Reseptor alfa 1. Sekarang ada reseptor alfa 1A. Jadi dia lebih spesifik ke prostat, di mana dia tidak menurunkan tekanan darah. Ya, alfa 1A. Kemudian 5 alfa reduktase inhibitor. Ada yang generasi pertama, ada yang generasi kedua. Kemudian kombinasi. Nah, kombinasi antara alfa 1A dan 5 alfa reduktase yang generasi 2 itu yang paling sering dipakai. Ya, sebagai terapi kombinasi. Vasopresin sangat jarang. Saya belum pernah memakainya. PDE5 inhibitor boleh-boleh saja, tapi juga jarang yang memakai. Saya pun tidak pernah memakainya. Karena dengan kombinasi alfa 1 dan 5 alfa 1A dan 5 alfa reduktase inhibitor generasi 2 hasilnya bagus, ya. Berikut. Terus. Nah, ini adrenergic stimuli, artinya di bladder neck dan di prostatic bed-nya sendiri itu banyak reseptor alfa yang kalau dia kontraksi ya jelas dong dia akan membuat kencing semakin sulit, kira-kira gitu ya, membuat skor dari IPSS-nya makin bertambah. Kenapa? Ya, ternyata selain faktor kelenjar yang membesar, ada lagi nih faktor yang ikut ngerecokin, yaitu otot polosnya. Gitu. Kalau si prostatnya sendiri, pembesaran prostatnya sendiri itu udah pasti, dan dia sifatnya progresif, lama. Tetapi kalau si otot yang ikut ngerecokin ini dalam waktu singkat bisa kontraksi, dalam waktu singkat bisa relaksasi. Jadi dia berubah-ubah. Yang tadinya skornya rendah tiba-tiba mencapai maksimal. Retensi urin pun bisa, kira-kira gitu. Jadi faktor otot dengan reseptor alfa adrenergic ini ikut ngerecokin. Nah, berarti dia bisa diobati dong, bisa kasih penghambat alfa adrenergic. Maka otot-ototnya akan rileks sehingga tinggal faktor kelenjarnya saja yang berperan. Ya, kalau kelenjarnya saja yang berperan, dia kan pelan-pelan progresif lama. Oke, berikut. Terus. Nah, ini kira-kira mekanismenya ya. Ujung persarafan adrenergik akan mengeluarkan norepinefrin, kemudian di prostatnya sendiri ada reseptor, lalu reseptor itu diblok oleh alfa 1A ya, yang itu yang udah jelas kelihatan di sini, nama obatnya Harnal ya. Harnal itu adalah alfa 1A, itu yang paling sering sekarang dipakai ya. Kemudian kalau kita pakai yang alfa 1B yang pembuluh darahnya relaksasi, tensinya turun, drop, mati pasiennya ya. Jadi jangan salah, kita pakai alfa 1 dan yang paling sensitif, yang paling spesifik adalah alfa 1A. Harnal ya. Oke. Dia akan mengurangi tonus otot polosnya, lalu otot polosnya relaksasi, flow-nya semakin baik. Berikut. Nah, ini lagi nih. Ya, yang lain-lain bolehlah Anda bacalah nanti ya, tapi yang
yang paling banyak dipakai itu yang alfa 1A, yaitu yang namanya tamsulosin, ya, itu yang nomor 2 dari bawah itu, tamsulosin. Itu alfa 1A. Yang tadi kelihatan nama dagangnya di situ adalah Harnal. Berikut. Mekanisme ini tadi ya udah jelaskan ya. Alpha 1 blocker membuat reseptor alfa otot polos yang mempunyai reseptor alfa dia akan mengalami relaksasi. Kemudian 5 alfa reduktase inhibitor itu yang apa namanya yang sekarang banyak dipakai adalah yang generasi kedua. Dia akan menghambat testosteron menjadi dihidrotestosteron. Itu fungsinya dari 5 alfa reduktase inhibitor, ya. Berikut. Ya, ini sama saja lah ya. Pokoknya di atas 7, entah berapapun itu, di atas 7 kasih kombinasi kasih kombinasi alfa 1A blocker dan 5 alfa reduktase inhibitor yang generasi kedua. Mau berapapun dia skornya, di atas 7, kasih dulu obat itu. Dan tidak ada indikasi absolut untuk operasi. Berikut. Oke, ini lagi. Berikut terus. Nah, ini kalau Anda mau memberikan PDE5 inhibitor, boleh-boleh saja ya. PDE5 inhibitor itu seperti apa namanya Viagra ya, Viagra atau apa yang lain-lain yang isinya sildenafil, tadalafil, boleh ya, kira-kira gitu. Ya, tergantung penilaian Anda lah ya. Kalau saya nggak memberikan karena umumnya pasien prostat itu mengeluh dia disfungsi ereksi. Kalau memang perlu kita berikan, tapi sebagai obat kombinasi dasar nggak pernah saya berikan. Tapi kalau dia mengeluh, kita berikan sebagai tambahan ya. Berikut. Oke, udah. Terus berikut lanjut. Desmopresin saya tidak pernah pakai. Nah, ini indikasi operasi ya, retensi urin, frekuen dan seterusnya. Tetapi ini hati-hati ya. Indikasi absolut itu hanya ada 5. Infeksi berulang, hematuri berulang, kemudian retensi urin berulang, gangguan fungsi ginjal dan ada batu buli-buli ya. Pelajari betul ini. Berikut. Nah, ini mengenai pembedahan, ada open prostatektomi transuretral reseksi prostat. Sebetulnya yang disukai orang hanya 2 ini aja, yang tuip, tuap, entah apapun itu hanya akal-akalan aja ya, tidak standar gitu. Yang standar adalah TURP atau open prostatektomi. TURP itu transuretral, jadi alat itu masuk lewat uretra. Transuretral, reseksi, berarti alat masuk lewat uretra, kemudian prostatnya direseksi, dipotong sedikit-sedikit. Ya, jadi setelah dipotong sedikit-sedikit, potongannya itu nanti dikeluarkan lagi dengan alat ya, lewat lubang kencing itu juga. Jadi dia tidak ada dibelah-belah pakai pisau. Pakai alat masuk lubang kencing, semua selesai lewat lubang kencing. Ya, apa keuntungannya? Dia tidak membuka buli-buli. Kalau open prostatektomi, dia dibuka buli-bulinya, dibelah buli-bulinya, lalu prostatnya dicungkil, tarik, ya, jahit, tutup. Kalau transuretral, dia pakai alat optik, jadi kita bisa melihat langsung. Kita melihat langsung, kita reseksi, di mana berdarah, kita hentikan darahnya dengan elektrokauter. Reseksi lagi, berdarah, hentikan darahnya dengan elektrokauter. Terus, sampai selesai. Dan ya perdarahannya sangat sedikit. Ya. Dan komplikasi yang lainnya hampir tidak ada. Buli tidak dibuka. Ya. Kalau open prostatectomy, buli dibuka, resikonya bocor. Ya. Kemudian prostat dicungkil, ditarik, resikonya sphincter tertarik, putus, jadi inkontinen dan sebagainya. Ya, banyak komplikasi dari open prostatektomi, entah cara apapun, cara open yang biasa, yang rinsak ya, atau Freyer atau apapun, maupun yang retropubik ya, milin dan sebagainya, itu banyak sekali komplikasinya. Sedangkan TURP hampir tidak ada. Maka TURP adalah gold standard ya, gold standard. Tapi kalau ditanya mana yang paling baik,
Apakah open ataukah TURP? Yang dimaksud paling baik itu apa? Kalau ditanya efikasinya yang terbaik adalah open. Karena prostat terangkat 100%. Efikasi. Tapi kalau ditanya komplikasi, wow, mengerikan. Ya, kalau di TURP, ya efikasinya mungkin sekitar 80-90%. Tetapi komplikasinya hampir tidak ada. Maka pilihan pertama di TURP. Ya, oke, berikut. Oke, berikut. Ini diagnosisnya tadi ya, diferensial diagnosis, ini komplikasinya. Terus, berikut. Ini juga komplikasinya, berikut, nanti baca sendiri. Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan mengenai BPH. Ya. Jadi kalian harus mampu mendiagnosa BPH, menjelaskan apa itu BPH, dan seterusnya. Ya. Kemudian Anda juga mampu menjelaskan operasi apa yang akan dipilih. Ya, tentunya seperti sudah saya jelaskan tadi semua orang akan memilih TURP. Tetapi kalau misalnya Anda bekerja di tempat yang tidak ada urologinya, dan untuk mencapai dokter spesialis urologi itu memerlukan waktu 28 jam, nggak usah Anda rujuk. Kalau di situ ada bedah umum. Ya. Konsul bedah umum, boleh? Boleh. Tapi kalau di Medan Anda konsul ke bedah umum, lalu ada komplikasi lanjut, ya Anda nanti kejar-kejar polisi, ya. Tapi kalau Anda di daerah yang tidak ada urologi jauhnya misalnya 280 km, jangan paksa dia rujuk, jangan paksa dia rujuk. Yang penting ada jelaskan, silakan dia memilih, ya. Oke, itu mungkin bisa saya berikan. Ada pertanyaan, Dek? Silakan. Masih dok, saya ingin bertanya. Ya. Jadi saya ada beberapa kali dengar sekaligus ada baca juga dok bahwa ada yang mengatakan kalau masturbasi itu mengurangi risiko kanker prostat. Apa benar? Kok Anda masih percaya sih sama hoax-hoax kayak gitu? Anda Karena baca lah textbook yang untuk ya belum saya menjangkau. kali sih dok. Makanya rajin baca textbook. Nggak bisa, itu nggak bisa. Betul-betul nggak bisa. Jadi seperti tadi saya jelaskan, cancer bisa terjadi tergantung transkrip di DNA. Hal-hal lain, misalnya obesitas, misalnya perokok, misalnya sering makan daging-daging yang dipanggang, nggak ada urusannya secara langsung, ya nggak ada. Gitu loh. Tapi kalau penelitian, yes, jelas di Jepang itu angka CA prostat itu tinggi. Kenapa? Orang Jepang itu sering makan makanan barbeque, ya, makanan barbeque, dan daging-daging yang dipanggang itu banyak mengandung radikal bebas. Ya, radikal bebas adalah salah satu pemicu terjadinya kanker. Ya, apa sih gennya itu ROX apa lupa saya. Ya, itu betul. Tetapi hubungannya secara langsung nggak ada, tergantung transkrip di DNA-nya. Jadi mau masturbasi, mau apa, tak ada hubungannya dengan CA prostat dan tak ada hubungannya dengan BPH. Ya. Dok, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, dokter. Silakan. Mungkin nggak dok, BPH terjadi bersamaan dengan CA prostat? Bisa. Tetapi proses pembentukannya berbeda. Ya, jadi dia ada BPH, sudah berjalan ini BPH. Lalu transkrip di DNA-nya berubah. Lalu jadi CA. Bisa. Tapi bukan yang sudah ada yang BPH ini berubah menjadi CA. Itu salah. Jadi BPH tetap BPH, CA muncul kemudian bisa. Baik, terima kasih dok. Oke, ayo ada lagi. Izin bertanya dokter. Yuk. Untuk indikasi absolut tadi, Kak, indikasi operasi absolut itu ada infeksi berulang, hematuri berulang, retensi urin berulang. Nah, kata berulang di sini maksudnya apakah dalam 2 kali konsultasi atau dalam jangka waktu tertentu ya, dok? Nah, itu tergantung kita menilainya. Tapi kalau misalnya retensi 2 kali itu udah berulang. Jangan lagi diobat-obati. Kenapa? Kasihan otot detrusornya. Maksa. Lama-lama rusak dia. Rusak. Jadi
Detrusor itu atonia, nggak bisa lagi dia berkontraksi. Kalau terlalu lama dibiarkan dia untuk berkontraksi berlebihan, kasihan. Makanya kalau saya cepat aja kita mengambil kesimpulan. Kadang-kadang retensi 1 kali pun kalau saya perkirakan ini akan retensi kembali, artinya apa? Residual urinnya sudah banyak, prostatnya sudah besar, ya ngapain lagi kita tunggu rusak? Baru 1 kali retensi pun saya sudah operasi. Yang dimaksud retensi berulang itu adalah kalau dia udah berulang-ulang, jangan lagi lah kasih obat. Gitu loh. Itu udah absolut, udah harus. Tapi kalau misalnya 1 kali, itu tidak absolut. Itu boleh kita operasi, tergantung penilaian kita. Tapi kalau misalnya semua masih bagus, residual urinnya nggak ada atau sedikit sekali, ya ngapain juga kita operasi, kasih obat aja. Kira-kira gitu ya. Jadi tergantung penilaian. Tetapi kalau 2 kali, itu udah disebut berulang. Baik, terima kasih dokter. Yuk, makasih. Izin lagi? dokter. Ya. Untuk pemberian kombinasi obat yang 5 alfa reduktase inhibitor dengan alfa 1 inhibitor itu apakah diberikan sampai sepanjang masa hidup atau diberhentikan ketika sudah membaik, Dok? Gejala pasiennya, Dok? Tidak, ya. Itu diberikan selama obat itu respons baik. Artinya gini, dia datang dengan skor di atas 7 lah ya, misalnya 30 gitu ya, misalnya 30 skornya. Kita beri obat. Lalu obat ini kan kita evaluasi, membaik nggak sih? Kalau nggak membaik, ya juga ngapain dia terus-terusin obat itu, buang-buang uang. Tapi kalau dia membaik, ya teruskan dong. Sampai kapan? Ya sampai dia nggak respons. Teruskan sampai dia nggak respons. Nah, kalau dia respons, ya terus aja. Sampai kapan? Penelitian sudah sampai 13 tahun pemakaian obat-obat ini, nggak ada masalah. Ya, sudah sampai 13 tahun. Jadi selama dia nyaman, berikan aja, nggak apa-apa. Baik, terima kasih, dokter. Oke, ada lagi? Izin. Ya. Apakah hematuria pada BPH selalu berhubungan dengan infeksi, Dok? Tidak. Tidak. Ya. BPH biasanya nggak ada hematuria. Tetapi kalau BPH-nya sudah besar, ya, itu di bagian permukaan itu melebar, itu pembuluh darah itu melebar karena prostata sudah membesar. Maka kalau ada pembuluh darah yang pecah, ya dia berdarah. Kenapa dia bisa pecah? Karena mengedan juga bisa membuat ya pembuluh darahnya pecah. Lalu setelah selesai, ya biasanya nggak berdarah sampai berhari-hari, berbulan-bulan, enggak. Biasanya paling 1-2 hari aja udah hilang lagi darahnya. Tapi darah itu akan lebih mungkin lagi timbul kalau ada infeksi. Kalau ada infeksi, darahnya bisa banyak. Bisa sampai pasiennya menjerit-jerit melihatnya. Walaupun kalau diperiksa HB-nya turun juga enggak. Kalau ada infeksi memang lebih berat. Tapi tanpa infeksi, dia tetap bisa hematuria. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri deh ya. Pesan saya tetap kalian harus belajar. Dan kalau belajar dari